Halo teman-teman, jumpa lagi ya di channel aku, channel Rahmat Motovlog. Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin membahas jelang race MotoGP Prancis 2025 teman-teman ya. Di mana persaingan akan semakin ketat karena emang beberapa kali Marc Marquez melakukan kesalahan dan poinnya disalip oleh adiknya sendiri yaitu Alex Marquez. Dan bisa teman-teman ketahuin, perebutan gelar MotoGP 2025 terbuka lagi teman-teman ya. Dan semua pembalap atau 4 besar pembalap, 5 besar pembalap masih bisa bersaing untuk memperebutkan titel juara dunia MotoGP 2025 teman-teman ya. Dan langsung saja, yang pertama ingin admin bahas di sini adalah siapa kira-kira nanti yang bisa mengalahkan Marc Marquez atau menghentikan dominasi Marc Marquez di MotoGP Prancis. Di mana dalam catatan Marc Marquez telah memenangi 4 kali atau juara 4 kali di sirkuit ini teman-teman ya. Di mana 3 diantaranya di kelas MotoGP dan 1 di kelas Moto2 di tahun 2011 teman-teman ya. Dan jika mengingat dari race di Prancis tahun 2023, di mana pemenang podium pertama adalah Marco Bezzecchi, yang kedua adalah Martin, dan ketiga adalah Johan Zarco, dan diwarnai dengan banyak insiden di tahun 2023. Dan kita mengacu di GP Prancis 2024, di mana pemenang pertamanya adalah Martin, yang kedua Marc Marquez, dan yang ketiga Francesco Bagnaia. Nah, di sini kira-kira menurut teman-teman semua gimana nih? Siapa nanti yang akan mendominasi? Apakah masih Marc Marquez? Dan jika seandainya masih Marc Marquez, siapa yang akan bisa mengganggu dominasi dia? Silahkan buat teman-teman coret-coret di kolom komentar dulu, barangkali mempunyai pendapat ya. Oke, ini kalau menurut admin ya, pendapat admin ya. Pertama, Marc Marquez jelas nanti di MotoGP Prancis adalah ajang balas dendam untuk mendapatkan poin penuh. Dan Marc Marquez kemarin juga sudah berjanji tidak akan menyia-nyiakan walaupun 1 poin pun untuk sisa musim balapan ke depan. Itu kata Marc Marquez. Dan yang kedua, untuk Alex Marquez sendiri juga pasti dia ingin mempertahankan puncak klasmen atau puncak poin di MotoGP 2025 dan ingin mengejar titel juara dunia di tahun 2025 ini teman-teman ya. Walaupun saingannya berat, yaitu sang kakak sendiri Marc Marquez, tetapi dia ingin membuktikan kepada semuanya bahwa dia pantas. Dan rumor-rumor yang kemarin sudah beredar bahwa kalau performa Alex Marquez seperti ini, kursi Pecco Bagnaia di tahun 2027 bisa tergeser oleh Alex Marquez. Itu yang rumor yang santer beredar teman-teman ya. Dan kata Carlo Pena sendiri, apa sih sebenarnya kelemahan dari seorang Marc Marquez setelah beberapa balapan ini diamati oleh seorang Carlo Pernat teman-teman ya. Kata dia begini, kata kutipan dari Carlo Pernat, Marc akan mendominasi, tetapi keinginan untuk berlebih ini akan menjadi beban. Itu kata-kata dari Carlo Pernat teman-teman ya. Jadi kalau Marc Marquez yang admin lihat sendiri juga di musim 2025 ini terlalu over PD, terlalu percaya diri, dan akhirnya rasa percaya diri yang terlalu tinggi ini membuat blunder sendiri. Karena seandainya dia tidak over percaya diri atau percaya diri berlebihan, saya yakin untuk kesalahan yang kemarin juga tidak akan terjadi ya teman-teman ya. Dan dia sadar nggak sadar, Marc Marquez sudah membuang banyak banget poin di 2 balapan. Dia sudah jatuh, bisa dibilang 50 poin sudah melayang. Itu faktanya teman-teman ya. Dan jika Marc Marquez nanti untuk kedepannya terutama di MotoGP Prancis ini dia masih over PD atau over confident, makanya itu akan menjadi bumerang buat Marc Marquez sendiri. Karena bisa saja dia melakukan kesalahan dan membuang poin lagi kayak gitu. Dan Carlo Pena juga menyoroti tentang performa dari seorang Alex Marquez, di mana
Alex Marquez benar-benar di tahun 2025 ini dia ingin pembuktian bahwa dia bisa bersaing dengan sang kakak. Dan ini kutipan dari kata-kata Carlo Bernat tentang Alex Marquez, teman-teman ya. Tetapi Alex keras kepala dan sangat sulit untuk memiliki saudara seperti Marc Marquez yang telah memenangkan 8 kali gelar juara dunia. Lawan Marc tetaplah Marc. Ia bertindak terlalu jauh, tetapi itulah caranya dan ada yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Itu adalah kata-kata dari Carlo Bernat untuk Alex Marquez, teman-teman ya. Dimana emang Alex Marquez sekarang benar-benar berjuang untuk bisa memperebutkan gelar juara 2025 walaupun dia harus bersaing dengan sang kakak itu sendiri. Oke, lalu bagaimana dengan Pecco, teman-teman? Untuk Pecco Bagnaia, harusnya Pecco Bagnaia di Prancis ini memaksimalkan potensi motornya, potensi dirinya, karena mau tidak mau poin Pecco Bagnaia tertinggal lumayan jauh dari pemuncak klasemen yaitu Alex Marquez. Dan jangan sampai Pecco Bagnaia diasapin lagi sama Alex Marquez. Setidak-tidaknya Pecco Bagnaia bisa finish di depan Alex Marquez, teman-teman ya, untuk mengejar ketertinggalan poin dari pemuncak klasemen. Tetapi nampaknya itu akan sulit terjadi karena di Prancis sendiri yang jelas ada tuan rumah yaitu Fabio Quartararo ya, teman-teman ya. Yang kemarin mungkin pada lihat bagaimana performa dari Fabio Quartararo yang sudah sedikit ada kemajuan dari motornya M1-nya, bisa bersaing di balapan Spanyol kemarin. Dia bisa podium kedua, bahkan seorang Bagnaia dengan motor yang lebih baik dari Fabio tidak dapat mengejar Quartararo. Dan rumor dari Yamaha sendiri bahwa mesin V4 Yamaha sebenarnya sudah siap, tinggal diuji. Cuman dari pihak Yamaha sendiri belum menentukan kapan akan turun atau diturunkan ke pembalap utamanya, karena motor atau mesin V4 Yamaha-nya nanti akan baru diturunkan di wheelcard dan tidak langsung diuji oleh pembalap utamanya, karena untuk menjaga performa dari pembalap utamanya, teman-teman ya, mengamankan poin kayak gitu. Tetapi dari kubu Yamaha sendiri juga menjelaskan jika diturunkan dalam wheelcard nanti hasilnya positif, maka tidak menutup kemungkinan di tahun depan mesin V4 akan langsung diturunkan di awal musim. Itu rumor dari pabrikan Yamaha tentang mesin V4. Oke, balik lagi ke topik ya, teman-teman ya. Lanjut, peluang Fabio Quartararo. Kalau menurut admin sendiri, Fabio Quartararo untuk balapan di Prancis 2025 ini kemungkinan dia akan merangsek ke barisan depan, karena pertama, dia sudah menemukan sesuatu di motornya dan terbukti kemarin di MotoGP Spanyol dia bisa finish di posisi kedua, dan tidak menutup kemungkinan di balapan kandang atau balapan tuan rumah ini Quartararo juga akan memberikan yang lebih daripada di MotoGP Spanyol. Quartararo pasti tampil habis-habisan di depan penggemar dan di kampung halamannya, bisa dibilang gitu, teman-teman ya. Oke, ini teman-teman, kalau menurut teman-teman siapa nih prediksi yang akan menjadi juara di MotoGP Prancis 2025? Silahkan coret-coret di kolom komentar ya. Tetapi kalau menurut admin sendiri, bisa dibilang kalau admin boleh memprediksi ada beberapa nama yang akan ke depan. Pertama tetap Marc Marquez, terus yang kedua Alex Marquez, yang ketiga Francesco Bagnaia, dan yang keempat Fabio Quartararo. Di antara 4 pembalap ini kemungkinan akan masuk 4 besar jika tidak terjadi insiden apapun ya, dalam tanda kutip balapan normal. Dan nanti juga ada Vinales mungkin ke depan, Vinales, karena dia sudah ada kemajuan di KTM-nya. Itu prediksi admin, teman-teman ya. Dan nanti di akhir video ini admin juga akan sisipkan jadwal MotoGP Prancis biar teman-teman nggak ketinggalan informasi dan bisa melihat balapannya.
Dan seperti biasa teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan jika teman-teman tidak suka dengan video ini, tinggal di skip aja. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya ya. Dadah.